Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama dengan saya Shalul Hadi. Tema pagi ini adalah Asyura dan Tasu'a sebagai penyempurna ibadah di awal Hijriyah. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, bahwa di dalam bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada beberapa saja, tidak semuanya. Jadi dalam perhitungan Allah, bulan itu ada 12, tetapi yang dimuliakan Allah hanya ada 4. Di antaranya adalah bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Rajab. Maka di dalam statement para ulama, di bulan-bulan tersebut ada beberapa hikmah dan juga faidah untuk bisa melaksanakan banyak amalan-amalan yang tidak dilakukan di bulan-bulan setelahnya ataupun selainnya. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Di dalam firman Allah itu tidak dijelaskan tentang berapa bulan yang dimuliakan Allah, tetapi ada 12 perhitungan bulan menurut Allah, menurut perhitungan Allah, dan di antaranya ada minha arba'atun hurum, yaitu 4 bulan mulia. Nah, salah satunya kalau menurut Imam Nawawi bahwa 4 bulan tersebut di antaranya adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga bulan Rajab. Dalam bulan Muharram sendiri itu banyak amalan-amalan, banyak kegiatan yang dilakukan di dalam menyambut bulan tersebut. Kalau di dalam kalender Islam, bulan Muharram itu adalah awal penanda perubahan tahun. Tanggal 1 Muharram berarti perubahan tahun yang awalnya 1447 Hijriah menjadi 1448 Hijriah. Jadi dari 1447 Hijriah menjadi 1448 Hijriah. Perubahan tahun ini itu dimulai dari bulan Muharram. Maka ketika kita ingin melaksanakan ibadah, dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Karena puasa yang afdol, yang paling utama itu memang di bulan Ramadan, tetapi setelahnya adalah bulan Muharram. Afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama itu adalah setelahnya bulan Ramadan adalah bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, puasa ini bisa jadi dari sejak tanggal 1 mungkin dari para sahabat Mutiara Iman mungkin sudah melaksanakan puasa. Tetapi justru yang dianjurkan di dalam Islam yang disyariatkan oleh Rasulullah itu hanya di Yaum Asyura dan juga Yaum Tasu'a atau tanggal 10 Muharram dan juga tanggal 9 Muharram. Nah, kenapa kok bisa Yaum Asyura dan Yaum Tasu'a? Jadi ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Qatadah. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, siyamu syahri Muharram, siyamu syahri Asyura, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru as-sanata allati qablah. Puasa hari Asyura, saya berharap kepada Allah untuk bisa dijadikan fadilah, yaitu menghapus dosa-dosa di setahun yang sudah lampau atau sudah lewat. Tetapi ini ada beberapa pengertian, termasuk yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa puasa yang dimaksud
menghapus dosa setahun yang lalu itu bukan serta-merta dosa semuanya. Karena yang dikhususkan adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar itu pasti ada cara sendiri untuk bisa melakukan taubat secara khusus gitu. Jadi yaumu asyura, siyamu yaumi asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffiru as-sanata allati qablah. Jadi Rasulullah berharap bahwa puasa yaumu asyura itu bisa menghapus dosa setahun yang sudah lewat. Dan ini harapan Rasulullah, dan kalau Rasulullah sudah berharap, ini berarti sudah bisa dipastikan diasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Mutiara Iman tidak perlu khawatir bahwa puasa di tanggal 10 bulan Muharram itu memang sudah dicontohkan dan hadisnya sahih ya, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan lupa untuk melaksanakan puasa Asyura. Nah, di riwayat lain dari Ibnu Abbas, kenapa kok tiba-tiba ada peringatan atau ada anjuran untuk melaksanakan puasa Tasu'a atau puasa tanggal 9? Kenapa itu? Nah, ternyata begini ceritanya. Ketika Rasulullah SAW melihat ada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang melaksanakan puasa. Loh, kenapa kamu puasa ini hari apa? Nah, kita tunggu aja jawabannya setelah iklan yang akan datang ini. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV masih di Mutiara Iman bersama dengan saya, Sholihul Hadi. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada. Kita tadi sudah membicarakan kenapa kok puasa Asyura itu disunahkan. Ada ceritanya dan ada kisahnya ketika Rasulullah sangat berharap sekali bahwa puasa Asyura ini akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tetapi tidak hanya itu, Rasulullah juga menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan puasa di hari ke-9. Atasnya atau Tasu'a itu hari ke-9, Asyura hari ke-10. Jadi sebelum Asyura itu ada sunnah untuk melaksanakan Yaumut Tasu'a atau hari ke-9 di bulan Muharram. Dan apa yang menjadikan kita harus melakukan itu? Apakah Rasulullah memerintahkan? Memang betul Rasulullah tidak secara khusus menceritakan atau memerintahkan untuk melaksanakan puasa Tasu'a. Tetapi kata Rasul, la imbakitu ila qabilin la asummanna at-tasi'a. Itu kata Rasul. Jadi kalau memang usia saya nyandak tahun depan, maksudnya tahun depan saya masih bisa ada di dunia ini, maka saya akan melaksanakan puasa Tasu'a. Karena ada kata la asummanna, itu menunjukkan nun taukid yang berarti betul-betul Rasulullah ingin melaksanakan puasa Tasu'a. Maka ketika Rasulullah melakukan puasa Asyura, maka diikuti dengan Yaumut Tasu'a atau hari yang ke-9 itu. Lalu kenapa alasannya? Alasannya bahwa ketika yang tadi saya sampaikan riwayat Ibnu Qatadah bahwa Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas menyampaikan bahwa ada sekelompok kaum Yahudi yang melaksanakan puasa. Dan Rasulullah bertanya, ini puasa apa? Ini hari apa? Kok kalian puasa? Karena memang Rasulullah ketika ke Madinah, itu posisi Islam sudah bagus, sudah stabil. Karena di Madinah itu adalah tempat di mana Islam berkembang pesat dan ada toleransi di sana. Nah, maka ketika ada orang Yahudi puasa, Rasulullah pun bisa berkomunikasi dengan baik sekali. Kok kamu bisa puasa, ini hari apa? Mereka bilang, ini adalah Yaumu Asyura Rasul. Di mana hari ini kami bersyukur Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Tuhan, katanya, dari kejaran Fir'aun. Dan ini terjadi di Yaumu Asyura. Maka kami sebagai pengikutnya, kata mereka, karena memang agama mereka itu Ahlul Kitab, ya, Yahudi dan Nasrani waktu itu kan memang masih murni. Mereka menyampaikan bahwa wujud syukur itulah kami melaksanakan puasa. Nah, Nabi menimpali, nahnu ahakku bi Musa minkum, gitu kata Nabi.
kami itu lebih berhak tentang Nabi Musa daripada kalian gitu kan. Maka setelah itu bahwa Rasulullah melaksanakan puasa Asyura dan mewajibkan, bukan mewajibkan, menganjurkan ya kepada para sahabat untuk melaksanakannya. Nah, untuk mengimbangi supaya tidak terjadi persamaan antara kaum Yahudi dengan kaum Muslimin, maka Rasulullah memerintahkan pula untuk melaksanakan puasa Tasu'a. Walaupun tadi sabdanya adalah la imbakitu ila qabilin la summanna tasi'a. Tetapi itu sudah menunjukkan, sudah cukup bahwa Rasulullah memberikan isyarat silahkan kita melaksanakan puasa Asyura dan diimbangi atau diiringi dengan Yaumut Tasu'a. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang bisa melaksanakan puasa hari ke-9 kemudian hari ke-10 bulan Muharram, ini jelas melaksanakan puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah. Dan bahkan Yaum Asyura tadi kita bisa mengerti bahwa Rasulullah memang betul-betul berharap untuk bisa menghapus dosa-dosa kita. Tidak main-main, setahun yang lalu. Tapi dengan catatan ini dosa yang kecil. Kalau dosa besar, ada 7 dosa besar itu kita bisa dimaafkan, bisa diampuni oleh Allah asalkan ada sesuatu yang khusus ya. Bertaubat, kemudian kiat-kiat khusus untuk bisa menjadi taubatun nasuha yang akhirnya bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa setahun yang lalu bukan mutlak semua dosa, tapi dosa-dosa yang kecil-kecil saja. Ini menurut Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab Al-Um juga dijelaskan Imam Syafi'i menyampaikan bahwa puasa itu diiringi dengan puasa Tasu'a, bahkan ditambahi puasa hari ke-11. Kenapa? Lanjut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani begini. Ada kekhawatiran jika kita salah menentukan tanggal 1 Muharram, maka ihtiyatnya kita, kehati-hatian kita itu dengan cara melaksanakan puasa tidak hanya 1 hari di tanggal 10, tapi tanggal 9, 10 dan 11. Supaya apa? Ketika ada kekeliruan penentuan tanggal 1 Muharram itu tanggal berapa gitu misalnya, itu bisa ditutupi dengan melaksanakan ibadah puasa Tasu'a. Supaya gini, kalau misalkan Tasu'a ini ternyata lebih awal gitu, harusnya tanggal 8, maka berarti tanggal 9 versi yang lain itu kan tanggal 10 dan seterusnya. Akhirnya Yaum Asyura tetap akan tercover gitu. Maka 9, 10 dan 11. Bahkan kemarin sempat ada gejolak, ada perbedaan penentuan hari pertama tanggal 1 Muharram itu. Maka sudah pada berdoa, kemudian dari kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama itu menyampaikan bahwa hari selanjutnya baru tanggal 1 Muharram. Lah ini yang menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa dianjurkan puasa tanggal 9, 10 dan 11 agar tanggal 10 tetap terjaga. Begitu. Jadi sahabat mutiara iman, gak usah khawatir dengan gejolak tersebut. Kenapa? Karena itulah bagian dari rahmah. Jadi kalau sudah terlanjur hari Selasa ya Selasa saja. Jangan lanjut Rabu berdoa lagi, jangan. Ya udah. Atau mungkin saya mantapnya hari Rabu, ya udah dibaca doa di hari Rabu. Tapi kita juga tetap satu pintu ya, tetap satu koordinasi, kita tetap melaksanakan 1 atau 2 ya, pendapat 1 atau pendapat yang 2 tetap kita laksanakan bersama-sama karena kita hidup di masyarakat. Dan itu indah-indah saja, jangan dikhawatirkan karena ini sudah pernah sudah pernah kejadian di masa lalu, yaitu ketika Syekh Ibnu Hajar sampai mengatakan kehati-hatian kita dalam rangka menentukan awal tahun gitu. Jangan-jangan meleset 1 hari atau sebelum atau sesudahnya, maka itulah dianjurkan untuk melaksanakan puasa tanggal 9, 10 dan 11. Nah, ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa. Bahkan dikatakan bulan Muharram itu bulan yang kedua setelah bulan Ramadan dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Jadi bulan Muharram itu juga dikatakan sebagai bulannya Allah. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan juga biasanya yang sangat melekat di masyarakat. Kalau bulan Muharram itu kan bulan yang sangat unik gitu. Jadi tidak boleh ada ramai-ramai, kemudian tidak ada pernikahan misalnya, atau kemudian ada walimahan gitu, atau haflah-haflah itu enggak usah gitu. Kenapa gitu? Jadi kadang-kadang kita berpikir, ya buat apa gitu? Kok di bulan kan semuanya sama, bahkan Muharram itu termasuk Arba'atun Hurum, bulan yang mulia.
Ada beberapa yang menyampaikan anti gitu. Jangan ada masak-masak besar. Padahal fadilahnya itu bulan Muharram termasuk salah satunya mayoran gitu. Makan-makan gitu. Makan-makan, berdoa, bersedekah dan seterusnya. Dan ini apa gitu loh. Apa yang membuat kita kadang-kadang khawatir gitu. Nah, mungkin itu dulu gitu. Jadi saudara Kompas TV, jangan kemana-mana. Tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV masih di Mutiara Iman bersama dengan saya, Solihul Hadi. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kembali ke persoalan tadi Muharram ya, kenapa orang-orang lebih banyak di rumah, kemudian tidak melakukan aktivitas yang sangat ramai begitu, atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, bahkan anti kalau ada walimatul urus misalnya, karena di bulan ini konon di daerah selatan ada ratu yang memantukan atau yang menikahkan putrinya dan hampir tiap tahun nikah terus gitu. Ini bisa dikatakan sebuah mitologi. Bukan itu sebetulnya di dalam Islam. Maka ada beberapa argumentasi dan bukti sejarah bahwa di bulan Muharram itu memang bulan berduka. Ingat, kita itu Islam di Jawa ataupun di Nusantara, ya Sumatera, Kalimantan, sampai ke Papua, itu dibawa oleh para masyayikh atau guru-guru kita dari Timur Tengah. Bahkan ada yang dari Al-Maghrib. Al-Maghrib itu Maroko. Dan Maroko itu membawa Islam ke Indonesia yang dimulai dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang di Gresik waktu itu, menyampaikan kepada para penduduk Jawa dan menceritakan tentang kisah di masa lalu. Apalagi ketika di bulan Muharram ada kejadian yang luar biasa yang sangat mencengangkan kita, yaitu di mana cucu Rasulullah dieksekusi oleh para pemberontak menurut versi ini ya, yaitu dari Zaid dan juga dari siapa itu, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu, kemudian memerintahkan putranya, kemudian sampai kemudian mengeksekusi Said Hussein. Ya, waktu itu Said Hussein yang dieksekusi. Walaupun di dalam sebuah riwayat ketika beliau masih kecil selalu disun atau dicium lehernya, karena kata Rasul, ini leher yang nanti akan membawamu ke surga. Dan itu ternyata dibuktikan dieksekusi lehernya beliau ketika di masa sebelum kepemimpinan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan di dinasti Bani Umayyah. Nah, dari kejadian itu membuat umat muslim itu sangat berduka. Umat muslim sangat berduka. Dan ketika umat muslim berduka, karena yang membawa Islam itu dari sana, dari Maroko, Syekh Maribi itu menyampaikan kepada penduduk Jawa, karena waktu itu penduduk Jawa juga punya kepercayaan sendiri bahwa Ratu Selatan sedang menikahkan putrinya, maka beliau tinggal mencocokkan saja, ya udah begini aja. Kita sebagai kaum muslimin, kita nggak usah melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, walimah dan seterusnya, walimatul urus misalnya, walimatul khitan misalnya. Kita cukup di rumah saja ibadah, berzikir, gitu kata Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau mengatakan demikian karena ada kisah bahwa memang Islam itu sedang berduka di bulan itu, sehingga tidak perlu kita melakukan kegiatan yang sifatnya adalah pesta pora. Maka ketika ditanya oleh salah satu penduduk, kenapa kok Sunan, kenapa kok harus selain kita tidak boleh beraktivitas, mengapa? Alasannya apa itu bulan Muharram itu? Kata beliau, karena bulan itu adalah cucu Rasulullah dieksekusi oleh para pemberontak. Dari situlah kemudian umat Islam tidak melakukan kegiatan yang sifatnya adalah pesta pora. Jadi bukan karena Islam di Indonesia atau Islam di Jawa khususnya percaya terhadap mitologi tersebut, bukan. Mitologi adalah sebuah tradisi adat istiadat yang terjadi. Tetapi Islam punya cara sendiri dalam melakukan aktivitas di bulan Muharram ini. Nah, dari situ kita pasti mengerti, oh ternyata bukan karena ada yang mantu di Gunung kita, di Prato Selatan atau di mana itu, tidak. Tetapi lebih kepada perasaan kita yang sedang berduka, maka kita tidak boleh melakukan pesta pora. Terus yang kedua,
Di antaranya adalah kita melakukan mandi besar atau tolak bala. Apa itu? Itu kan di dalam hadis saya tidak ada. Tetapi kalau kita berhias, kita pakai celak misalnya, itu kan indah. Maka sesuai dengan keindahan itulah Allah mencintai sesuatu yang indah, maka dilakukan tidak apa-apa. Cuman ini bukan kesunahan. Tapi selama ini tidak melakukan atau berbeda dengan syariat atau tidak melanggar aturan Islam, maka diperbolehkan. Tapi jangan sampai mata hitam semua, nanti malah pucat gitu. Sedikit aja gitu. Terus kemudian pakai wawangian, mandi besar. Ada juga yang makan besar, bikin yang namanya bubur suro. Nah, bubur suro itu untuk apa? Itu ada filosofinya. Bubur suro itu ya untuk syukuran kita, sedekah kita. Loh, kenapa sedekah? Ya dulu zaman Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun itu di bulan Muharram ini. Maka kita syukuri. Oh, berarti Nabi Allah, yaitu salah satunya Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan oleh Allah di bulan ini. Maka kita harus bersyukur dengan melakukan makan dengan sesama keluarga. Karena mayoran dengan keluarga itu pun juga dianjurkan. Di antaranya itu, menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim itu mutlak. Itu sangat dianjurkan. Terlebih sedekah di bulan Muharram. Maka kalau ditambahi dengan mengelus-elus kepala anak yatim, itu kan tidak ada kisah bahwa Rasulullah menganjurkan itu di bulan Muharram, tidak. Tetapi Rasulullah pernah melakukan itu gitu loh. Mengelus-elus kepalanya anak yatim dan memberikan santunan. Dan bahkan Rasulullah menyampaikan anak yatim dengan saya itu seperti dua jari ini, tidak pernah terpisah. Sangat dekat gitu. Kecuali kalau tangannya begini itu beda ya. Atau begini. Tapi ini jadi satu. Artinya apa? Artinya bahwa menyantuni anak yatim, bersedekah di bulan Muharram, kemudian tasyakuran, makan besar dengan keluarga, itu dianjurkan dalam Islam. Selama tidak melanggar aturan Islam, maka itu diperbolehkan. Para sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada, kita pastinya selalu bertanya-tanya setiap tahun, kenapa kita harus melakukan serangan puasa, kenapa kita harus bersedekah di bulan Muharram, kenapa, apakah tidak ada waktu lain, misalkan menyantuni anak yatim di bulan lain selain Muharram. Ada, silahkan, itu diperbolehkan. Tetapi fadilah yang paling utama salah satunya adalah melakukan santunan terhadap anak yatim itu ya di bulan Muharram. Karena ini Rasulullah juga menganjurkan, silahkan santuni anak yatim, fuqara wal masakin, bersedekahlah, karena itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah dengan beberapa hal atau beberapa kisah yang sudah lewat, yang sangat luar biasa, yang mungkin kita bisa sudah mendengarnya, begitu ya. Baik, mari kita tutup pertemuan ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama dengan kami di Kompas TV. Kecintaan kita semua, dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.